Kalau gue bilang memang kita harus memberikan berita yang faktual, tapi jangan lupa kita harus kasih semangat. Itu yang kadang-kadang suka lupa sama media. Jadi hanya berita yang korbannya terus gitu ya. Kadang-kadang yang sembuhnya itu nggak terlalu diangkat. Jadi makanya kita yang iniin diri kita sendiri lah, tetap hidup sehat, tetap kayak gimana segala macam, sama berdoa udah paling pasti. Biar kita sama-sama bisa ngelewatin pandemi ini secepatnya kayak gitu. Aduh, kalau dilihat nih ya, informasi yang ada di sosial media itu rame banget rasanya. Apalagi soal COVID-19. Ada yang benar, ada juga yang salah informasinya alias hoax. Nah, tergantung nih dari Anda juga share ke orang-orang harus yang benar informasinya. Jangan sampai yang nggak ada diada-adain. Seperti misalnya penemuan seputar vaksin ataupun obatnya. Nah, kali ini Andreas akan nanya nih ya, pemikiran dari masyarakat banyak soal hoax seputar COVID-19 di People Voice. Yang namanya gadget nggak lepas dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di era teknologi canggih kayak sekarang ini. Makanya nggak heran kalau informasi cepet banget diterima oleh masyarakat. Tapi informasi yang didapat belum tentu benar adanya. Kadang secara nggak sadar, kita pengen cepet untuk nge-share ke banyak orang info terbaru yang didapatkan. Terus gimana nih masyarakat ngadepin banyaknya berita di sosmed yang kadang malah jadi hoax? Pernah dengar dan kalau nggak salah saat ini juga masih beredar ya berita itu yang katanya sedang dicari sukarelawan untuk mencoba vaksin tersebut. Yang tadinya istilahnya penuh harapan jadi kayak hopeless gitu, kok makin banyak berita, terus makin banyak yang nggak jelas juga, mohon maaf gitu. Sekarang kita udah masuk ke new normal kan, jadi banyak berita-berita simpang siur segala macam tentang masalah, atau sekarang lagi ada vaksin kan, tuh kadang belum tentu juga kan ada, itu belum tahu juga. Karena saking banyaknya, gue kayak harus lebih hati-hati sih untuk ngelihat berita mana yang bener sama yang enggak, karena COVID kan sensitif ya. Jadi apalagi masalah jumlah korban segala macam, gue sih mendingan ngelihat dari sumber yang paling terpercaya aja. Berita banyak ya, tapi memang harus pinter-pinter kita aja menyaring, memilih, karena kita kan di rumah nih, nggak kemana-mana, agak susah berinteraksi dengan orang banyak untuk bertanya kan begitu kan. Jadi salah satunya cara adalah kita melihat dari handphone. Kita sangat berinteraksi banget dengan handphone. Makanya kalau berita yang masuk di handphone itu banyak banget jadinya. Nah itu yang harus kita pilih-pilih tuh. Ngomongin soal hoax, apalagi di masa pandemi ini, banyak juga informasi salah sampai dengan klaim tidak berdasarkan fakta yang ada. Bahkan peneliti dari Reuters Institute di Oxford University nemuin sebagian besar yang terlibat nyebarin info salah soal virus corona adalah mereka yang berprofesi sebagai politisi, selebriti, sampai influencer. Bahkan 69% dari klaim mereka beredar di media sosial. Nah, apakah masyarakat sudah paham untuk tahu betul bedain antara berita hoax atau enggak? Kalau untuk ke arah yang itu sih enggak, kayak misalnya cuman waktu itu sempat denger yang ada dari Fakultas Kedokteran Unpad apa ya kalau nggak salah, sama lagi uji klinis kayak gitu, itu justru nambah harapan buat aku. Maksudnya alhamdulillah berita itu juga memang enggak hoax. Pasti kita pernah percaya sih, tapi kita kan kadang kita cek dulu di sosmed itu benar apa enggak. Kadang kan berita itu kan macam-macamnya, segala macam itu kan kadang benar kadang enggak gitu, jadi kita harus dicek lebih teliti lagi itu aja. Tentang penyebaran COVID-19 yang tadinya katanya bisa menyebar airborne lewat udara, masing-masing punya dalil, masing-masing punya argumen tentang berita itu. Ada yang bilang bisa menyebar lewat udara, ada yang bilang tidak, ada juga yang bilang menyebar lewat udara dengan radius tertentu. Gue gak selalu gampang percaya sama apapun yang public figure ataupun orang yang bukan wewenangnya memberikan info tentang COVID, itu gue gak langsung percaya, karena menurut gue pasti banyak banget pihak-pihak yang saling menguntungkan, saling mencari keuntungan dan menyalahgunakan berita-berita tentang COVID sih. Jadi kalau bisa kita juga kayak masyarakat ya harus pinter lah, jangan goblok-goblok banget. Kalau misalkan ada berita WhatsApp gitu, di WhatsApp grup atau apa, gue gak langsung percaya, karena gue kayak pasti bohong. Wah, bukan pernah lagi. Kemarin tuh yang beritanya Anji tuh sempat percaya tuh. Kebetulan kan kenal baik sama Anji. Terus dia setiap yang dia konten di upload itu pasti gue baca, gue lihat, gue tonton. Termasuk yang YouTube.
konten YouTube-nya dia itu yang dia bilang dia sudah menemukan obat itu melalui profesor tersebut gitu. Tapi memang gue agak bertanya-tanya sih, ini kan belum ada penelitian ilmiahnya gitu ya. Terus tiba-tiba bener juga nggak lama langsung viral, langsung rame. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia itu langsung komplain, ini hoax nih, ini nggak bener nih segala macam. Walau pernah terjebak dalam nostalgia, maksudnya percaya soal hoax, tapi In People pasti punya cara sendiri terhindar dari info palsu yang menyesatkan. Nih komentarnya. Ya yang pertama paling kita lebih teliti lagi dalam menyikapi berita-berita tersebut. Harus ditelusuri lagi berita itu benar apa enggak. Jangan mudah percaya aja gitu aja. Gue kembali lagi ke sumber utama kayak di penanggulangan COVID itu udah beritain apa belum? Berarti itu benar kalau mereka udah beritain. Ya kebetulan karena kita punya komunitas yang sangat concern juga sama kesehatan, biasanya kita selalu bertukar informasi, bisa dibilang diskusi atau kadang-kadang juga mungkin semacam berargumentasi lah gitu ya, mana yang benar, mana yang tidak, didukung dengan data-data yang valid. Paling mudah gini, kita biasanya lihat aja source-nya. Nah kan banyak banget website, akun IG yang yang nggak jelas gitu tanda kutip ya. Jadi kalau datang dari akun yang nggak jelas itu baiknya kita lebih hati-hati lagi. Ya aku sih paling aman aja lihat ini aja ya, sosmed infotainment. Maksudnya lebih seneng ngeliatin gosip-gosip artis aja ya. Gosip artis juga udah banyak gitu. Malah ngelebihin dari gosip update-nya tentang COVID-nya sendiri. Dan kalau misalnya mau valid sih aku langsung buka postingannya BNPB. Hoax atau informasi menyesatkan soal virus corona memang gak akan habis. Sebut aja bawang putih yang bisa nyembuhin corona, sampai cuaca panas bisa ngebunuh virus corona yang masih sering seliweran di lini masa. Tapi yakinlah, kalau dapat info yang belum yakin kebenarannya, bisa dicek dulu ke portal berita yang sudah diakui kebenarannya. Ini People, intinya balik lagi ke Anda nih untuk bisa memilah-milih mana informasi yang benar ataupun enggak, dan jangan main asal share aja. Tapi saat ini pemerintah juga sedang berupaya keras untuk menemukan yang namanya vaksin dari COVID-19. Dan tahun depan 2021 akan ada sekitar 250 juta dosis vaksin yang akan diproduksi oleh Bio Farma. Andrian SW, In Today, In People's Way.